Semuanya, kenali namaku Amalia. Di sini aku dapat tugas sejarah dari guru, di mana kita diminta untuk membuat sebuah konten tentang penjelasan mengenai Orde Baru dan Reformasi. Aku nggak terlalu suka sejarah sih, tapi udah karena ini tugas, jadi sekalian belajar deh. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke penjelasannya. Kita mulai dengan penjelasan mengenai Orde Baru. Orde Baru merupakan periode pemerintahan di Indonesia yang dimulai setelah kejatuhan Orde Lama pada tahun 1966. Masa ini ditandai dengan kepemimpinan Soeharto yang menggantikan Soekarno, dengan fokus utama pada stabilitas politik, pemulihan ekonomi, dan pembangunan nasional. Lahirnya Orde Baru tidak terlepas dari krisis multidimensi yang terjadi di akhir masa kepemimpinan Soekarno, termasuk ketidakstabilan politik, inflasi tinggi, serta peristiwa G30 SPKI yang menyebabkan pergolakan di dalam negeri. Dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar, Soeharto memperoleh kewenangan untuk mengambil tindakan guna mengendalikan situasi, yang kemudian berujung pada peralihan kekuasaan secara bertahap. Latar belakang Orde Baru. Munculnya Orde Baru berawal dari kondisi Indonesia yang penuh gejolak pada pertengahan 1960-an. Saat itu, pemerintahan Soekarno menghadapi krisis ekonomi yang parah dengan inflasi yang tak terkendali, kelangkaan bahan pokok, serta ketidakstabilan politik akibat persaingan ideologi yang tajam. Puncaknya adalah peristiwa G30 SPKI pada 30 September 1965 yang memicu ketegangan nasional dan mendorong munculnya gelombang protes terhadap pemerintahan Soekarno. Dalam situasi tersebut, Soeharto menerima surat perintah pada 11 Maret 1966, yaitu Super Semar, yang memberikan wewenang untuk mengambil tindakan guna memulihkan keadaan. Dari sini, kebijakan-kebijakan yang bertujuan menata kembali pemerintahan mulai diterapkan, yang akhirnya menandai lahirnya Orde Baru sebagai rezim baru di Indonesia. Kebijakan Orde Baru. Secara politik, Soeharto memperkuat sentralisasi kekuasaan dengan membatasi partai-partai politik dan memastikan dominasi Golkar dalam pemerintahan. Militer juga memainkan peran ganda melalui konsep difungsi ABRI yang memungkinkan mereka terlibat dalam politik dan pemerintahan. Dalam bidang ekonomi, pemerintah menerapkan program Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun, untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan swasembada pangan, yang sempat mencapai keberhasilan pada 1984. Di sisi sosial dan budaya, kebijakan pemerintah banyak mengontrol media dan kebebasan berekspresi guna menjaga stabilitas nasional. Dampak Orde Baru terbagi atas dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif antara lain stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang pesat, pembangunan infrastruktur, investasi asing masuk, dan peningkatan pendidikan. Kemudian ada dampak negatifnya, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran HAM, kebebasan pers dibatasi, sentralisasi kekuasaan, serta krisis ekonomi yang terjadi pada 1997 sampai 1998, yaitu ketergantungan pada utang luar negeri yang menyebabkan kehancuran ekonomi saat krisis melanda Asia. Dan inilah akhir dari Orde Baru. Krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997 menjadi pukulan berat bagi Indonesia, yang menyebabkan harga-harga melambung tinggi dan banyak perusahaan bangkrut. Kondisi ini memicu gelombang demonstrasi besar-besaran, terutama dari mahasiswa yang menuntut reformasi total. Situasi semakin memanas dengan terjadinya tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei 1998 yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan kehancuran di berbagai kota besar. Tekanan dari masyarakat dan politik akhirnya memaksa Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya masa reformasi di Indonesia. Orde Baru membawa banyak kemajuan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga banyak masalah seperti korupsi dan pelanggaran HAM. Kejatuhan Orde Baru membuka jalan bagi reformasi yang membawa demokrasi lebih luas di Indonesia.
Nah, sekarang kita masuk pada materi reformasi. Reformasi adalah gerakan perubahan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, bertujuan menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, berawal dari ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Latar belakang reformasi. Pada tahun 1997, krisis ekonomi melanda Indonesia, menyebabkan inflasi tinggi, PHK massal, dan harga kebutuhan pokok melonjak. Situasi ini memperburuk ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Soeharto yang syarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, kebebasan berpendapat dibatasi, aktivis diculik, dan pers dikendalikan. Ketidakpuasan ini memicu gelombang demonstrasi besar, terutama dari mahasiswa yang menuntut reformasi. Puncaknya terjadi pada Mei 1998 saat tragedi Trisakti dan kerusuhan besar terjadi di berbagai daerah. Akibat tekanan dari masyarakat dan tokoh publik, Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya reformasi. Puncak peristiwa reformasi. Pada 12 Mei 1998, penembakan terhadap 4 mahasiswa Trisakti oleh aparat memicu gelombang protes yang lebih besar. Situasi semakin memanas dengan terjadinya kerusuhan di berbagai kota, diiringi aksi penjarahan, pembakaran, dan kekerasan massal. Tekanan terhadap Soeharto semakin kuat, baik dari masyarakat, mahasiswa, maupun tokoh politik yang mendesaknya untuk mundur. Di tengah ketidakstabilan yang semakin parah, akhirnya pada 21 Mei 1998, Soeharto resmi mengundurkan diri sebagai presiden setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. Posisinya kemudian digantikan oleh B.J. Habibie, menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya masa reformasi di Indonesia. Tuntutan reformasi. Gerakan reformasi yang dipimpin oleh mahasiswa dan masyarakat memiliki beberapa tuntutan utama untuk memperbaiki sistem pemerintahan Indonesia. Mereka menuntut penghapusan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah merusak birokrasi dan ekonomi negara. Selain itu, mereka mendesak adanya demokratisasi yang lebih luas, termasuk kebebasan pers dan kebebasan berpendapat yang selama Orde Baru sangat dikekang. Tuntutan lainnya adalah pembatasan masa jabatan presiden agar tidak ada lagi kekuasaan yang terlalu lama seperti di era Soeharto. Penegakan hukum dan hak asasi manusia juga menjadi fokus utama mengenai banyaknya pelanggaran yang terjadi di masa sebelumnya. Selain itu, masyarakat menginginkan otonomi daerah yang lebih luas agar daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Dampak reformasi terbagi atas dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu demokrasi berkembang, kebebasan pers yang lebih terbuka, pemilu yang lebih transparan dan bebas, pembentukan lembaga anti korupsi (KPK), dan desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah. Dampak negatifnya antara lain instabilitas politik pada awal reformasi, konflik sosial dan separatisme yang meningkat, ekonomi butuh waktu lama untuk pulih, dan munculnya praktik korupsi di berbagai tingkat pemerintahan. Reformasi adalah momen penting dalam sejarah Indonesia yang mengakhiri pemerintahan Orde Baru. Perubahan besar dalam sistem politik, hukum, dan pemerintahan terjadi setelah reformasi. Meski masih ada tantangan, reformasi membuka jalan bagi demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari Orde Baru dan reformasi. Maaf apabila dari materi yang aku sampaikan tadi ada yang salah. Mohon dikoreksi ya. Terima kasih.